biasa. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang tetap taat dan setia, mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kalian sudah siap ya? Sudah duduk yang manis? Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kita masih online, tidak bisa offline lagi ketemu di gereja. Karena apa? Sekarang sedang tinggi-tingginya COVID itu ya. Kalau kalian lihat di dalam berita, itu mulai banyak kembali. Tetap jaga kesehatan kalian ya anak-anak ya. Walaupun di rumah, tetap selalu sehat, bersih, pakai masker kalau keluar ya. Yuk sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Kita buat tanda salib sebagai tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan kepada kami sehingga hari ini, saat ini kami boleh bertemu dalam online Bina Iman. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Bukalah mata hati telinga kami untuk kami boleh mendengarkan dan boleh kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari. Berkati kami selalu, keluarga kami, teman-teman dan guru kami juga di musik, dengan kesehatan, dengan sukacita dan perlindungan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tetap mendampingi dalam keadaan sulit seperti sekarang untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sepanjang pagi sehingga siang nanti kami mau serahkan seluruh kegiatan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Doa yang jauh dari sempurna ini kami persatukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita mau menyanyi bangkit berdiri. Masih ingat lagu kasih memaafkan? Yuk ingat gerakannya. 70 kali 7 kali. Jangan salah ya. Yuk siap. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan bukan pula hanya 7 kali, 70 kali 7 kali dalam sehari. Kita ulang. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan bukan pula hanya 7 kali, 70 kali 7 kali dalam sehari. Dalam sehari.
Bina Iman Paroki Santo Michael. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Semoga tetap sehat dan juga sukacita pada hari Minggu ini, hari Minggu yang penuh berkat Tuhan. Hari ini kegiatan Bina Iman online masih di rumah ya. Kalian tetap ikuti Bina Iman online, tetap sukacita di hari Minggu ini, di hari Minggu tanggal 20 Februari 2022. Anak-anak, kita akan mulai belajar firman Tuhan. Kalian bisa buka Alkitab dari Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Dengan tema mengasihi musuh. Ibu akan tayangkan video bacaan ini. Kalian juga bisa menyimak tayangan video ini ya. Simak baik-baik bacaan kita hari ini. Tetapi kepada kamu yang mendengar, aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu dan doakan orang yang menganiayai kamu. Jika orang menampar sebelah pipimu, biarlah dia menampar sebelah lagi. Jika ada orang mengambil jubah kamu, biarkan dia ambil bajumu juga. Berilah setiap orang yang meminta sesuatu daripadamu, dan jika sesiapa mengambil barangmu, jangan tuntut balik barang itu. Apa yang kamu mau orang lakukan kepadamu, lakukanlah demikian juga kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihimu, apakah kelebihanmu? Malah orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Dan jika kamu membalas baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah kelebihanmu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjami orang yang kamu harap dan memulangkannya, apakah kelebihanmu? Orang berdosa pun meminjami orang berdosa untuk mendapatkan kembali sama banyaknya. Tetapi kamu hendaklah mengasihi musuhmu, kamu hendaklah berbuat baik kepadanya, dan kamu hendaklah meminjami orang dengan tidak mengharapkan apa-apa. Besarlah ganjaranmu kelak, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, kerana Dia baik kepada orang yang tidak mengenang jasa dan kepada orang zalim. Kamu hendaklah berbelas kasihan seperti Bapamu yang berbelas kasihan. Janganlah kamu hakimi orang supaya kamu tidak akan dihakimi. Janganlah kamu hukum orang supaya kamu tidak dihukum. Ampunilah orang dan kamu akan diampuni. Berilah kepada orang dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, dipadatkan dan digoncang sehingga melimpah ruah, akan dicurahkan ke atas pangkuanmu. Ukuran yang kamu gunakan untuk mengukur akan digunakan terhadapmu. Ya, bagaimana? Kalian sudah menyimak video bacaan kita yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Hari ini anak-anak kita akan belajar mengasihi musuh. Wah, kalian pernah punya musuh? Iya, pasti kalian pernah ya. Suatu kali kalian punya musuh, ya. Enak nggak sih punya musuh? Waduh, kalau kalian punya musuh, nah beginilah ekspresi kalian. Ya, kalian lihat gambar yang ada di sini. Ekspresi kalian ketika kalian punya musuh, cemberut, ya. Apalagi ketika diejek. Aduh, sebelnya minta ampun. Kalian kesel, pengennya marah-marah. Kalau bisa membalas berkali-kali lipat. Ya, itu dia anak-anak. Pernah kalian mengalami seperti ini? Iya, pasti pernah. Ya, setiap orang pernah mengalami seperti ini, punya musuh. Ya. Nah, anak-anak, bagaimana nih dengan musuh ini ya? Kalau udah punya musuh, pengennya marah-marah terus ya. Kalau dia marahnya 1 kali, saya marah 2 kali. Kalau dia marah 2 kali, saya marah 4 kali. Lebih dari dia, itu ya.
Atau kalau bisa main pukul-pukul, hajar. Nah, ini dia anak-anak ya. Seringkali kita seperti itu ya. Kita marah, kita tidak bisa sabar, maunya pengen balas secepatnya. Nah, itu dia anak-anak kalau kita punya musuh keadaannya seperti begitu ya. Apakah keadaan seperti ini mengenakan? Tentu tidak. Tidak enak punya musuh ya. Walaupun musuhnya cuma satu. Tapi kalau keadaannya seperti ini, marah-marah terus melihat teman kita itu atau saudara kita itu, kita jadi kesel, langsung pengennya marah, pengennya bicaranya kasar. Nah, itu dia anak-anak ya keadaan saat kita mempunyai musuh ya. Nah, anak-anak, akibat membenci sesama kita atau orang-orang atau saudara kita ini yang tadi disebutkan, marah-marah ya, senangnya marah, kalau bisa marahnya lebih besar daripada teman kita yang menyebalkan itu. Terus yang kedua juga benci, pokoknya nggak mau tahu, benci, nggak mau lihat dia, amit-amit lihat dia. Kayak gitu ya, pakai amit-amit segala, nggak mau lihat dia, kalau bisa jangan ketemu dia. Udah gitu, kalau terus-terusan kita jadi apa? Dendam. Aduh, dendam itu apa ya? Dendam itu menyimpan dalam hati. Hati-hati tuh, jadinya kepikiran. Apa yang tadi diomongkan oleh teman kita, diingat terus, ya, ditaruh di dalam hati, sehingga timbullah dendam. Nanti kalau ketemu dia, awas ya, saya akan pukul dia, saya akan balas dia. Nah, seperti itu anak-anak kalau kita membenci sesama. Coba kalian lihat akibatnya. Waduh, kalau kayak gini marah, benci, dendam, hidup kita bagaimana? Wah, hidup kita jadi tidak tenang ya. Tidak tenang hidup kita. Kita anak-anak Tuhan loh. Ya, ingat loh. Kalian, Bu, kita anak-anak Tuhan. Kita jangan sampai seperti ini. Ya, jangan sampai keadaan kita seperti ini kalau bisa ya. Nah, anak-anak, kadang-kadang musuh ini tidak bisa kita hindari. Tapi firman Tuhan hari ini sangat sekali bagus, ya, sangat sekali baik. Suruh kasihi musuhmu. Ayo, harus dikasih itu teman yang menyebalkan, seperti di gambar ini, dipeluk, ya, atau mungkin diberi sesuatu, diajak senyum. Nah ini, hari ini firman Tuhan suruh mengasihi musuh yang tadi kalian benci. Aduh, gimana ya? Susah nggak ya? Mengasihi musuh. Gimana nih mengasihi musuh? Apakah sulit anak-anak? Aduh, kita mau belajar nih firman Tuhan hari ini ya. Anak-anak mau kan belajar firman Tuhan? Ayo. Firman Tuhan tadi dari Injil Lukas 6, suruh kasihi, sayangi musuhmu. Maksudnya begitu anak-anak ya. Nah, anak-anak, kita mau mengasihi musuh seperti di gambar ini. Ya, kita mau tidak benci kepada musuh kita. Ya, begitu anak-anak. Sekarang kalian lihat nih, tadi di firman Tuhan ada katakan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Aduh, dua-duanya ditampar, kanan kiri ditampar. Ada yang mau ditampar kaki, ditampar pipinya. Bukan itu maksudnya anak-anak, bukan pipinya ditampar, diam aja, bukan. Bukan artinya pipi kamu ditampar ya, bukan. Tapi anak-anak kita mau mengasihi musuh kita, ya. Kita mau memberikan hati kita untuk musuh tersebut. Gimana? Apakah susah? Iya, ini nih tantangannya jadi pengikut Yesus, anak Tuhan Yesus. Tidak mudah memang anak-anak, tapi kita mau belajar hari ini, ya, belajar jadi anak Tuhan yang taat dong, ya. Nah, ini dia tadi ya firman Tuhan dari Injil Lukas 6, ya. Nah, anak-anak, kalian lihat nih di gambar,
di Alkitab ada seorang tokoh ya, seorang tokoh yang bernama Yusuf ya. Yusuf dibenci saudara-saudaranya. Kalian lihat ya, Yusuf disayang oleh ayahnya. Jadi Yusuf dibencilah oleh saudara-saudaranya. Ya, semuanya kesel sama si Yusuf. Ingat gak cerita Yusuf dan saudara-saudaranya? Iya, Ibu yakin kalian masih ingat ya. Nah, anak-anak, mereka benci dan iri hati kepada Yusuf. Dan mereka lemparkan Yusuf ke dalam sumur kering. Sana Yusuf, kamu tukang mimpi. Kami tidak suka kepadamu. Kami benci. Lihat kamu. Udah kamu masuk sumur aja. Cemplung. Masuklah sumur si Yusuf ini. Ya, setelah masuk sumur, Yusuf dijualah si Yusuf ya kepada seorang pedagang dari Midian ya. Nah, anak-anak, Yusuf dijual sebagai budak di Mesir ya. Yusuf waktu itu tahu nggak dia dijual? Tahu anak-anak. Dia tahu nggak dibenci saudara-saudaranya tahu, dia tahu dibenci saudaranya, dia tahu diperlakukan seperti itu, sampai akhirnya Yusuf dibeli oleh seorang Potifar, ya dia adalah seorang pengawal Raja Firaun di Mesir, ya udah dibeli Potifar, difitnahlah si Yusuf, masuklah ke dalam penjara. Yusuf difitnah, wah nggak enak ya, difitnah, dianggap berkata-kata nggak benar, bohong. Nah itu dia anak-anak ya. Yusuf dalam penjara menderita, iya betul anak-anak. Yusuf menderita di dalam penjara. Nah sekarang anak-anak kita lihat nih, di dalam penjara gimana Yusuf? Tetap percaya kepada Tuhan. Yusuf tetap bersukacita walaupun menderita hidupnya. Dan Tuhan melihat. Apakah Tuhan diam? Tidak anak-anak. Tuhan menolong Yusuf. Tuhan memberikan penghiburan kepada Yusuf. Dia tadi dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual, difitnah, masuk penjara pula. Ya, ini penderitaannya bertubi-tubi, terus-terusan, ya. Nah, anak-anak, karena Yusuf anak yang setia kepada Tuhan, Tuhan sayang kepada Yusuf, ya. Yusuf dibantu Tuhan, Yusuf ditolong Tuhan, ya. Yusuf akhirnya bisa mengartikan mimpi Raja Firaun, ya. Nah, sekarang nasib Yusuf berubah drastis. Ya, yang tadinya dia dianiaya, sekarang dia diangkat oleh Raja Firaun sebagai penguasa di tanah Mesir. Ya, hebat sekali nih Yusuf ya. Yusuf jadi penguasa tangan kanan Raja Firaun. Hebat nggak? Hebat dong, ya. Yang tadinya dia dianiaya, sekarang dia diangkat. Ya, luar biasa anak-anak ya. Yusuf ini karena dia taat dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Ya, dia diangkat jadi penguasa dan dia diberikan kuasa untuk mengelola tanah Mesir. Wih, hebat anak-anak ya, tangan kanan raja loh. Jangan salah ya. Kemudian Yusuf mengelola tanah Mesir dan waktu kelaparan, ya apa yang terjadi anak-anak? Anak-anak masih ingat? Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya, ya. Bagaimana Yusuf ketemu saudara-saudaranya? Apakah Yusuf mau balas dendam? Yusuf mau menindas juga saudara-saudaranya? Ternyata anak-anak tidak. Yusuf tidak membalas sedikit pun kepada saudara-saudaranya. Tapi Yusuf melawan kejahatan saudara-saudaranya dengan kebaikan. Nah, ini dia anak-anak, ya. Kita mau kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yusuf sama sekali tidak benci saudaranya. Malah dia sayang. Akhirnya aku ketemu lagi sama saudara-saudaraku yang dulu.
yang telah membuang aku, ya. Dan akhirnya apa yang Yusuf lakukan? Yusuf menerima saudara-saudaranya, tidak dendam, tidak marah-marah, tapi Yusuf mengasihi saudaranya, mengasihi musuhnya yang dulu pernah menganiaya dia, ya, menghina dia. Tuh anak-anak, luar biasa nih cerita Yusuf ini. Sangat baik sikap Yusuf ini sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak, kita mau meniru nih sikap Yusuf ini yang tidak dendam, tidak marah-marah, tidak membalas kejahatan, tapi melawan kejahatan dengan kebaikan. Wih, anak-anak, tidak mudah ini. Apakah kita bisa menjadi seperti Yusuf, anak-anak? Iya, ini anak-anak nih, kita lihat. Jika saya mengasihi musuh, apa yang terjadi? Kalau saya mengasihi musuh, satu, hati menjadi damai, tenang, ya, tidak ribut terus tiap hari marah-marah. Enggak, tenang hatinya, ya. Kalau hati yang tenang, damai, itu membuat kita menjadi panjang usia, anak-anak, ya. Kedua, kita juga hidup rukun, tidak berantem, ya, tidak ribut terus, dan tidak dendam, dan kita jauh dari dosa. Dan yang paling penting, nah ini dia anak-anak, melakukan kehendak Tuhan Yesus. Nah ini anak-anak ya, ini loh manfaatnya kalau kita mengasihi musuh. Coba kalian pikir, apakah kalian mau memilih yang tadi, yang pertama, ya, marah, benci, dendam, atau kalian pilih yang kedua nih sekarang, mengasihi, damai, hidup rukun, nggak dendam, tidak dosa, melakukan kehendak Tuhan. Mana yang kalian pilih? Iya, pasti kalian pilih yang kedua. Nah, gimana nih? Sekarang apakah kamu masih menyimpan dendam kepada sesamamu? Bagaimana nih? Kalau kita menyimpan dendam kepada sesama, gimana nih Bu? Masih nih, keselnya masih ada nih di hati. Ya, marahnya masih ada. Ya, soalnya dia sangat menjengkelkan sekali ya. Iya, anak-anak, seperti di gambar ini kita tetap tersenyum, ya. Tetap senyum, jangan diingat-ingat terus ya, jangan dipendam sendiri dalam hati, jangan ya. Ingat loh, kita sebagai anak Tuhan harus tetap tersenyum. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan yang tadi tuh ya. Iya, dan juga anak-anak kita mau minta siapa? Minta kekuatan Roh Kudus. Tuhan tolong saya ingin menjadi anak-anak Tuhan. Saya ingin melakukan firman Tuhan. Tolong saya Tuhan. Saya benci tapi saya mau mengasihi. Itu anak-anak. Minta kekuatan Roh Kudus. Pasti Roh Kudus akan membantu kalian. Ya. Ya. Anak-anak, demikianlah firman Tuhan hari ini. Ayo anak-anak, kita mau jadi anak yang mengasihi sesama, ya. Ibu mau akhiri kegiatan firman Tuhan pada hari ini, ya. Cerita kita pada hari ini, kita mau ingat-ingat Lukas 6 ayat 36. Ya, ini ayat hafalan kita ya. Lukas 6 ayat 36. Kita baca yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi yuk. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati itu apa? Murah hati itu suka memberi, mengasihi, menyayangi. Senang banget nih kalau saya bisa jadi murah hati seperti Bapa di surga, seperti Tuhan Yesus ya. Nah itu dia anak-anak, kita mau murah hati ya. Kita mau mengingat-ingat kalau udah mau marah, kesel, hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ayat ini. Murah hati, murah hati, murah hati. Jangan marah-marah, jangan benci, jangan dendam. Itu anak-anak caranya ya. Itu ya caranya ya, oke? Ya, anak-anak terima kasih untuk hari ini.
anak-anak sudah mengikuti Bina Iman Online. Ibu guru dan kakak-kakak senang sekali anak-anak tetap setia mengikuti kegiatan Bina Iman Online ya. Tetap menjadi anak yang mengasihi semua orang, memberikan senyum kepada semua orang yang kita jumpai. Baik yang mengasihi kita, terlebih yang membenci kita, tetap senyum. Ya, ya seperti tadi pujian tadi kita di awal, masih ingat? Bukan hanya 3 kali dan bukan pula hanya 7 kali, tapi berapa? Tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Artinya tidak terhingga kita mau maafkan sikap yang membuat kita kesal. Ya, ya. Demikian anak-anak, firman Tuhan kita udah selesai. Anak-anak sekarang masuk hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian. Tetap sukacita, tetap sehat. Jaga protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, mencuci tangan, ya. Terus juga menjaga jarak. Dan kalian juga tetap berdoa supaya kalian terhindar dari virus corona. Ya, demikian anak-anak firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa lagi. Tetap sukacita, mengasihi sesama kita. Amin. Hai anak-anak, selamat ketemu lagi dalam kegiatan Bina Iman hari ini ya. Nah anak-anak, untuk kegiatan Bina Iman hari ini, untuk anak TK kelas 1 dan 2, kalian bisa mewarnai ini ya. Ya, diwarnai yang baik, yang rapi. Nah, boleh pakai pensil warna, boleh pakai krayon ya. Kalau pakai spidol jangan, nanti spidolnya habis ya. Nah, Ibu bisa kasih contohnya seperti ini. Nih, ini yang sudah selesai diwarnai. Yuk, anak-anak boleh melihat seperti ini. Ini anak TK kelas 1 dan 2. Kalau sudah selesai jangan lupa dikirimkan via WA grup ya. Yuk, Ibu tunggu. Nah, untuk anak-anak kelas 3, 4, 5, dan 6, apa kegiatannya? Kegiatannya Ibu ingin kalian fotokan saat kamu berbagi dengan saudaramu. Bagaimana caranya? Misalnya sedang makan bersama, ya kamu membagi bagianmu kepada adikmu, kepada kakakmu, ya. Atau kalau misalnya kamu punya coklat, nah kamu bagi untuk saudaramu, lalu difoto, ya. Kirimkan, karena kita mau berbagi, kita mau menjadi murah hati seperti Tuhan Yesus. Ya, Ibu tunggu ya. Untuk anak kelas 3, 4, 5, 6 itu fotonya kita tunggu. Ya. Sekian untuk kegiatan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Ya, anak-anak, kita sudah menyelesaikan kegiatan kita Bina Iman hari ini. Bagaimana kalian? Sukacita? Puji Tuhan. Kita mau tutup ya kegiatan kita pada hari ini. Mari anak-anak, Ibu mengajak kalian untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengikuti kegiatan Bina Iman Online hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau begitu baik. Kami belajar firman-Mu Tuhan hari ini. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, walaupun kami anak-anak, tapi kami mau belajar menjadi anak yang taat dan setia. Bunda Maria, doakan kami terus agar kami setia mengikuti Putra-Mu Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Anak-anak, kita berjumpa lagi minggu depan ya. Tetap ikuti Bina Iman Online. Dadah. Kalian, anak-anak Dia Santo Mikael, selamat hari Minggu, salam sehat, dan Romo akan kasih berkat untuk anak-anak sekalian dan seluruh keluarga. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Anak-anak sekalian, keluarga, dan seluruh kegiatanmu hari ini senantiasa dicintai, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.